Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri, Persija Insight. Oke, gila luar biasa. Ajib, ini official merchandise Persija. Dengan membeli, berarti kita membantu perekonomian Persija yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Oke, gue di sini mau ngebahas pertandingan lawan Madura, salah satunya. Lini per lininya akan gue jabarkan kekuatan kita dan kekuatan dia, lini per lini. Terus gue mau ngebahas tentang away day, sama yang terakhir tentang yang si Bapak itu ngomel-ngomel. Ada update terbarunya tentang pemanggilan pemain. Banyak kita diserang, disalahkan, kita nggak nasionalis dan lain-lain, nggak mendukung timnas. Nanti di akhir video, lo bakal gue kasih tahu sesuatu yang ternyata nggak seperti itu. Oke. Gue mau mulai langsung. Oh iya, tapi sebelumnya sholat dulu. Yang belum sholat, kapanpun waktu kalian nonton, entah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau lo menonton ini terus azan, ya sholat dulu baru nonton gue lagi. Jadi gue nggak kebagian dosa lo yang menunda sholat. Oke, gue mau langsung ke pertama nasihat untuk anak Jackmania dulu. Ini agak menarik buat gue karena apa? Karena sulit diatur ketika fans ingin menonton tim kecintaannya. Ini nggak bisa dibendung, susah banget dibendungnya. Dan bagi gue aturan yang sekarang dijalankan ini nggak efektif. Contoh kayak gini, kita mau away, misalkan ke Madura, terus dilarang untuk away, nggak boleh, karena nanti akan kena denda. Nah, nggak akan ada teguran keras, gue nggak akan pernah, gue berani ngomong kayak gini, karena apa? Karena sekarang dia lagi nyayur, mau ngapain dia tegur, mau ngapain dia kasih hukuman yang lebih, kalau dianya aja untung gitu, si PSSI-nya. Sekarang kalau kita away ke sana, dia dapat 25 juta dari kubu Persijanya dan 25 juta dari kubu tuan rumahnya karena dianggap tidak bisa menahan supporter untuk datang. Oke? Jadi 50 juta per pertandingan itu sudah pasti didapatkan oleh PSSI. Gue rasa dia nggak akan memberikan sanksi lebih dari itu. Karena apa? Karena dia suka dengan sanksi itu. Duit terus masuk. Nah, harusnya ada solusi. Solusinya apa? Pertama untuk anak Jackmania dulu. Solusinya ya lu datang ke sana, bukan gue juru ya, tapi kan lu pada nggak bisa dibilangin. Kalaupun gue nggak nyuruh kayak gitu. Jadi gini, kalaupun lu datang ke sana, lu jangan pakai atribut apa-apa, lu pakai baju bebas, ya lu nonton seperti orang layaknya nonton bola biasa. Jangan nyanyi, jangan ngecan, jangan berkelompok juga, karena itu nanti bisa terlihat kalau itu ya supporter gitu. Jadi lu beli online atau gimana, jangan pakai atribut karena itu udah ada larangannya dari PSSI. Jadi susah untuk kita langgar gitu karena kita kena hukuman terus menerus dan nggak akan kelar ini. Jadi entah PSSI yang nyerah atau entah kita yang menyerah, tapi gue rasa susah ya. Namanya orang udah cinta walau badai menghadang gitu. Walau badai menghadang tetap ditembus. Apalagi anak-anak Jackmania ini kecintaan terhadap Persijanya gila, nggak bisa dibandingin dengan yang lainnya. Tapi gimana ya, dilema gue. Gue juga hati sih kepengen, tapi ya jadi bingung. Solusinya adalah gini, untuk PSSI. Tadi untuk anak-anak Jackmania, sekarang untuk PSSI. Solusinya, lo biarin supporter away day, tapi di pertandingan-pertandingan yang minim resiko. Contoh kayak sekarang ke Madura, nggak ada resiko, minim. Kita nggak ada gesekan sama dia. Kecuali pertandingan lawan Persib, kecuali pertandingan lawan Persebaya, walaupun kita sudah berdamai, takutnya ada beberapa orang yang masih suka dengan keributan, entah dari kubu Persijanya, dari Persebayanya, entah dari kubu Jackmanianya, atau dari Viking Boboto, atau dari boneknya. Oknum itu pasti akan ada aja. Nah itu boleh, PSSI takut dan khawatir itu dilarang. Tapi kalau misalkan lawan Borneo, lawan Madura, terus lawan tim-tim yang kita nggak ada sejarah gesekan, ya harusnya jangan dilarang juga. Karena lu melarang orang nonton bola itu, waduh itu berat buat pecinta sepak bola. Jadi gue nggak menyalahkan anak-anak Jackmania, tapi nggak nyuruh juga. Di lain sisi PSSI juga lagi keenakan dapat hukuman ini, denda terus masuk. Ya jadi serba salah, serba bingung gue. Kita tinggalkan itu karena Pak Erik juga pernah ngomong, ketua PSSI, kalau dia akan mengevaluasi, tapi nggak tahu sampai kapan, masih lama. Tapi ya udah, kita tunggu aja. Mudah-mudahan away diperbolehkan lagi, tapi di pertandingan-pertandingan yang tidak beresiko. Oke, gue mau sekarang ke teknis. Gue mau bahas lini per lini. Gue udah siapin materinya di sini. Lini per lini Persija dan Madura. Di sini ada kiper. Kiper kita Andre Tani. Wah, disandingkan dengan Wawan Hendrawan senior.
Dan satu lagi dia kipernya dua-duanya main tuh. Jadi berbagi game dia. Kalau kita kan Andre Tani terus, Cahya nggak pernah main. Tapi kalau di sana ini Wawan Hendrawan dan bergantian sama si Satria Tama. Oke? Tapi rekor dia kurang bagus. Rekor kita lebih bagus daripada dia. Dan skill Andre Tani gue rasa di atas mereka berdua. Oke, gue bacain. Di 4 pertandingan, Satria Tama ini, kiper yang lebih sering dipakai ini, dia kebobolan 8 kali. Cukup banyak. Di 4 pertandingan kegolan 8 kali. Oke? Wawan Hendrawan dari 3 pertandingan kegolan 5 kali. Ini rapuh banget. Kalau gue bilang Madura ini lini pertahanannya sangat rapuh. Walaupun backnya bagus ya. Tapi ternyata menurut statistik dia sangat amat rapuh. Terutama di di kipernya. Kalau kita kipernya agak cukup kuat. Kita kalau nggak salah baru kebobolan berapa ya? Kita 5 apa ya? Kita baru kegolan 5 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah baru kegolan 5. Oke, gue mau lompat sekarang ke lini belakang. Dia ada Fahrudin sama Kleberson. Tapi lagi performanya lagi turun. Yang tadi gue bilang, kipernya kebobolan banyak bukan berarti salah kiper sendiri, tapi ada kesalahan dari defendernya juga. Nah, ini lagi performanya lagi kurang bagus. Saat ini lagi kurang bagus. Ini menguntungkan banget buat Persija. Di lain sisi juga kita lagi terus menambah gol-gol kita. Di sisi lain Madura lagi terus menambah kegolan-kegolan dia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk Persija karena performa kita lagi meranjak naik grafiknya, sedangkan dia lagi meranjak turun grafiknya. Mudah-mudahan. Oke. Di Persija solid banget. Ada Kudi, ada Hansa Muyama sama Rizky Rido yang nggak dipanggil timnas dan ngomel-ngomel si Pak Sumarji. Masih sampai sekarang masih ngomel, lo bayangin. Ngomel itu bapak-bapak. Dikasih sama Persija, nih gue kasih pemain yang grade B. Nggak mau, maunya Ferrari. Maunya si Rizky Rido. Ferrari dicomot. Main di Persija nggak bisa, main ke timnas bisa. Ya salam. Jangan kita bahas. Nanti repot. Karena yang kita lawan, waduh, ngeri. Oke, sekarang gue mau lompat ke lini tengah. Lini tengahnya di sini ada, dia agak banyak lini tengahnya, dan ini menjadi kekhawatiran gue. Gue ekstra khawatir di lini tengah. Kita lebih serius di sini, oke? Ada Ricky Ariansyah, memang nggak jadi utama dia di sana. Tapi yang mengkhawatirkan gue ada Jaja Gomez. Jaja Gomez ini, Hugo Gomez maksud gue. Jaja disebutnya, dia di pertandingan lawan Rans nggak dimainin. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak dimainin. Tapi selain ada dia juga ada si Mehler sama si Rivera. Rivera ini yang paling bahaya. Lo ingetin kalimat gue, Rivera ini gelandang yang paling bahaya buat Persija Jakarta. Karena dia bukan tipikal pemain yang nusuk. Gue udah bahas sebelumnya. Dia tipikal pengumpan tapi akurasi passingnya sakit. Gila, luar biasa akurasi passingnya. Oke, di Persija, gue ngeliatnya agak kurang greget deh. Kenapa? Karena kita ngelawan ada 3 asing di sana, di Madura. Sedangkan di kita ada Rizky Fandi, Hanif, Abimanyu yang ada di tengah itu paling gayos yang turun ke belakang. Kayaknya Rizky Fandi sama Abi atau Hanif Syahbani ini kalau dia ketemu sama si Hugo Gomez, Mehler sama si Rivera agak susah ya, karena ini orang kualitasnya bagus banget. Gue selalu nonton pertandingan Madura. Gue kalau misalkan Persija melawan Madura, nah itu gue nonton udah dari minggu-minggu sebelumnya. Gue pengen lihat permainan dia, penasaran gue. Ini tengahnya gila nih. Kalau dilawan sama tengah kita yang Hanif Abi, mudah-mudahan bisa ngimbangin ya. Tapi rasanya agak sulit gitu. Jadi gue punya pendapat kalau kita nggak bisa main bola posisi di tengah. Jadi kita lebih ke manfaatin sayap kita. Ada Rio Fahmi, ada Firza Andika. Nyisirnya lewat pinggir dan kita melakukan crossing. Makanya apa? Makanya strikernya mesti Simic. Kalau di pertandingan ini. Kalau misalkan Simic jadi pemain inti, berarti Thomas Doll satu pemikiran sama gue. Tapi kalau jadi cadangan, berarti Thomas Doll punya gaya main lain. Mungkin nusuk-nusuk kayak biasa, cut inside, manfaatin Rico sama Rio. Tapi rasanya kalau gue nih berpendapat, gue akan pasang Simic dari awal. Walaupun lambat apa segala macam, yang diharapkan adalah kita main dari sayap dan kita crossing aja. Karena Simic kalau lawan Fahrudin tuh masih bisa ngimbangin untuk bola-bola atas. Simic kan tinggi gede. Jadi itu solusi. Kalau menurut gue kayak begitu. Tapi gue nggak tahu ntar praktek kayak gimana. Lo lihat aja kalau Simic dipasang inti, berarti lo, wih bener kata si Ilan tuh. Jangan-jangan Thomas Doll kedengerin. Bisa jadi iya, bisa jadi kagak. Oke. Jadi gini, yang tadi gue bilang harus manfaatin lini serang dari sayap, jangan dari tengah, karena kalau dari tengah kita bakal kewalahan ngelawan pemain-pemain asing itu, apalagi Hugo Gomez
kontrol bolanya, apa namanya, defendingnya juga bagus. Rasanya kita akan sangat kesulitan di situ. Oke, yang ini terakhir. Lini depan belum, gue lupa. Di lini depan ada Junior Brando sama si Lulina juga suka ke situ, sama terakhir Beto. Nah, ini agak sedikit mengkhawatirkan juga. Beto juga baru ngegolin. Si Junior ini, si Brando ini dia 3 gol, udah nyetak 3 gol. Lulina kalau nggak salah 1, Beto juga 1, apa berapa gitu, apa 3 juga gitu. Tapi depannya asing, agak ngeri. Kalau menghadapi Hansamu, Kudela, dan Rizky Ridho, wah ini bisa dimakan sama back-back kita nih. Karena lini pertahanan Persija solid banget. Kita baru kegolan, gue lupa datanya. Kita kalau nggak salah tadi gue bilang 5 ya. Kita baru kegolan 5, berbanding dengan dia yang udah kegolan 13 gitu. Jauh banget. Jadi mau Lulina kek, mau Beto kek, mau Brando, kayaknya sih dibogem sama Kudi. Aman kayaknya, insya Allah. Oke. Di Persija depannya, yang tadi gue bilang, Simic, Rico, dan Rio itu akan menjadi andalannya. Kalau Simic yang dipasang inti, kita akan main sayap. Tapi kalau Rio Fahmi, kalau Rio Matsumura sama Rico yang dipasang di depan, kemungkinan besar kita akan manfaatin Gayos di trequartistanya, dan dia akan menyodorkan bola-bola ke depan dan memanfaatkan kecepatan. Kayaknya akan seperti itu. Oke, yang terakhir gue mau klarifikasi, karena banyak yang nyalahin. Alah Persija loh, tim ibu kota yang nggak nasionalis katanya. Jadi gue mau coba kasih tahu informasi sedikit. Ternyata bukan cuma Persija aja yang belum menyerahkan pemainnya. Ada sekitar 6 pemain yang masih absen untuk TC di hari pertama. Dia ada dari PSIS Semarang, ada si Dewangga, Alvendra Dewangga. Kalau nggak salah Dewangga sih kemarin gue nonton pertandingannya agak cedera, dia diganti kalau nggak salah tuh. Nah, Dewangga belum masuk, oke. Terus ada Kadek Arel, itu juga belum masuk. Ada dari Bali United, Kadek. Ada Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang, belum masuk juga. Rizky Ridho dari kita, Persija. Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Dan yang terakhir ada Beckham Putra dari Persib Bandung. Jadi ada 6 pemain, bukan cuma kita doang. Ternyata yang ngeledekin, dia juga kagak ngasih. Jadi heran gue. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan pertandingan lawan Madura kita bisa 3 poin. Amin, ya robbal alamin. Gue akan nonton di Cinepolis Pejaten. Nah, ini dia, gue mau sekalian ngundang kalian. Ramein Pejaten. Gue bakal nonton di Pejaten. Kalau nggak salah di Cibubur juga ada, di Senayan juga ada gitu. Tapi gue akan nonton di Cinepolis Pejaten. Karena lu harus merasakan nonton bola, nobar, tapi di dalam bioskop. Itu rasanya gila loh. Dari soundnya yang kenceng, kita berasa di tribun. Layarnya yang gede banget, jelas di situ. Sama atmosfernya, penontonnya juga kalau ada gol, itu suaranya lebih mendem di dalam. Itu keren gila. Jadi lo harus, menurut gue, wajib, sangat wajib lo harus nonton di Cinepolis yang ada di Pejaten. Nanti ketemu gue di sono, kita ngobrol-ngobrol. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Persija, gue champions.